Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Demerla Trisna Dewi, nomor absen 25, kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu baca buku buka dunia. Yang pertama adalah pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang bersifat rekaan, berisi hasil imajinasi pengarang. Sementara buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta dan disajikan berdasarkan fakta ataupun penelitian. Yang kedua, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri dari buku fiksi adalah berisi cerita rekaan, dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Yang ketiga, ditulis dengan bahasa konotatif dan figuratif. Ciri-ciri dari buku non-fiksi adalah berisi informasi atau ilmu pengetahuan, dibuat berdasarkan penelitian atau pengamatan, ditulis dengan bahasa lugas. Unsur pembangun dari buku fiksi. Yang pertama ada unsur intrinsik buku fiksi. Unsur dari intrinsik buku fiksi adalah yang pertama tema. Tema adalah landasan penulisan cerita. Contoh tema yang sering digunakan dalam buku fiksi antara lain masalah sosial, religius, cinta kasih, pendidikan, hingga keluarga. Yang kedua, letar dapat dibagi menjadi 4, yakni berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita. Berdasarkan waktunya, alur dalam fiksi dapat dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran atau gabungan. Yang keempat, penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seorang dalam sebuah cerita. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dalam cerita fiksi dapat dibagi menjadi 2, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik yang sering dijadikan sebagai tokoh utama. Sedangkan antagonis adalah tokoh yang mempunyai watak jahat. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang berkaitan dengan penempatan penulisan dalam cerita yang dibuatnya. Penulis dapat berperan sebagai tokoh utama dalam cerita. Penulis juga dapat menceritakan orang ketiga yang menjadi pemeran utama dalam sebuah cerita. Yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan disampaikan secara implisit. Amanat tersebut dapat dijadikan bahan pelajaran bagi para pembaca. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik buku fiksi. Unsur ekstrinsik buku fiksi yakni bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya ada sinopsis buku fiksi. Sinopsis berarti intisari cerita atau pokok-pokok isi awal sampai akhir cerita. Berikut langkah-langkah menyusun sinopsis buku fiksi. Yang pertama, membaca keseluruhan cerita fiksi dengan seksama. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting pengisahan cerita fiksi. Yang ketiga, menyusun bagian-bagian penting cerita fiksi menjadi sebuah paragraf yang berkesinambungan. Kemudian ada ikhtisar buku non-fiksi. Menyusun ikhtisar berarti meringkas atau merangkum isi buku non-fiksi dalam sebuah ringkasan pendek. Adapun langkah-langkah menyusun ikhtisar buku non-fiksi sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks. Cara pertama agar bisa menyusun ikhtisar dengan baik adalah membaca teks atau buku yang dibutuhkan. Yang kedua, mencatat gagasan. Yang ketiga, menyusun kerangka ikhtisar. Yang keempat, mulai menulis ikhtisar. Yang kelima, membaca dan mengoreksi ikhtisar. Kemudian, langkah-langkah mencari informasi penting. Langkah-langkah untuk mencari informasi penting dalam buku fiksi yakni dengan kata tanya apa. Digunakan untuk menanyakan nama, jenis, atau sifat. Yang kedua, kata tanya siapa. Digunakan untuk menanyakan orang. Yang ketiga, kata tanya kapan.
digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Yang keempat, kata tanya di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Yang kelima, kata tanya mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, ataupun perbuatan. Yang keenam, kata tanya bagaimana, digunakan untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Langkah-langkah mencari informasi penting dalam buku non-fiksi. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan pembaca untuk menemukan informasi penting dalam sebuah buku non-fiksi. Yang pertama, membaca buku non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok isi dalam buku non-fiksi yang dibaca. Yang ketiga, mendata informasi penting dalam buku non-fiksi yang dibaca berdasarkan pokok isi buku yang ditemukan. Pengertian resensi. Resensi berarti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Menulis resensi berarti memberi penilaian pada karya atau buku berdasarkan catatan tertentu. Tujuan penulisan resensi adalah memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku, membahas, dan mengkritik buku. Struktur dari resensi. Unsur pembangun resensi meliputi judul resensi, data buku, pembukaan, tubuh resensi, dan penutup. Kemudian yang terakhir adalah langkah menyusun resensi. Menentukan karya yang akan diresensi, mengumpulkan data terkait identitas karya seperti judul, penulis, jumlah halaman, penerbit, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan kerangka karangan. Mengumpulkan informasi penting terkait kerangka resensi. Yang terakhir, mengembangkan kerangka resensi. Baik, sekian penjelasan materi bab 4 dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.